Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami salah satu murid yang saya bimbing spiritualnya, seorang ibu rumah tangga, sebut saja namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani menyampaikan mimpi yang dialami beliau melalui WA kepada saya, menanyakan takwil mimpi atau makna mimpinya, bahwa beliau itu bermimpi nantinya mantan ibu mertua beliau itu meninggal, dan sewaktu kejadian tersebut itu terjadi, ibu Fulani dan anak-anaknya tidak ada di tempat, maksudnya sedang melakukan perjalanan. Kemudian ibu Fulani melihat mantan suaminya jadi gembel. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi ada kalanya perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Seperti contohnya mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 4, bahwa beliau itu bermimpi rembulan, matahari, dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada beliau, yang takwilnya atau maknanya bisa dibaca di dalam surat Yusuf ayat 100. Dan mimpi ada juga yang tidak perlu ditakwil, maksudnya akan menjadi kenyataan sebagaimana visual mimpinya karena tidak ada simbol yang memiliki makna tersirat. Seperti contohnya mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW yang Allah firmankan pada surat Al-Fat ayat 27. Nabi Muhammad bermimpi yang mana petunjuk mimpi itu ada maksud dari Allah, bahwa Allah itu ingin membuktikan tentang kejadian nyatanya yang akan dialami Nabi Muhammad SAW itu pasti sesuai dengan visual mimpinya, yaitu pasti memasuki Masjidil Haram dengan aman. Nah, mimpi yang dialami Ibu Fulani adalah tergolong mimpi yang tidak perlu ditakwil karena akan menjadi kenyataan di dalam kehidupannya sebagaimana visual mimpinya, bahwa nantinya mantan ibu mertua beliau itu meninggal dunia, dan juga mantan suaminya itu akan menjadi gembel, orang yang miskin. Nah, mimpi tersebut berkaitan dengan kehidupan nyatanya tentang mantan suaminya itu sering berbuat jahat kepada Ibu Fulani ini, sering mengirimkan sihir, mengirimkan teluh, menyakiti Ibu Fulani, dan juga tempo hari saya diberi kabar mamanya itu juga kena. Karena apa? Terkonfirmasi melalui mimpi yang dialami Ibu Fulani, bahwa diperlihatkan kaki yang ditusuk jarum. Nah, mamanya di dalam kehidupan nyata itu kakinya bengkak. Nah, itu sudah bertahun-tahun dialami Ibu Fulani mengenai serangan sihir dari mantan suaminya. Ibu Fulani ini sudah berpisah dari suami yang terdahulu dan sekarang sudah mendekat kepada Allah dan diberikan oleh Allah gantinya, yaitu seorang laki-laki dari luar negeri, seorang WNA yang sudah dekat dan juga sudah terkonfirmasi melalui mimpi yang dialami Ibu Fulani, bahwa seorang laki-laki yang beliau dekat sekarang itu insya Allah akan menjadi jodohnya nanti, yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah, mengajarkan ilmu-ilmu Allah berkaitan dengan mimpi sebelumnya yang sudah saya posting kemarin. Nah, itu bisa disimak. Itu video juga dialami Ibu Fulani yang sekarang saya ceritakan tentang takdir yang akan terjadi.
Allah memberikan petunjuk mimpi tersebut kepada Ibu Fulani, ada beberapa hikmah di dalamnya. Yang pertama, Allah menunjukkan tentang kebenaran firman-Nya mengenai asmanya, sifatnya. Difirmankan di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Bunyi firman-Nya adalah, Dialah Al-Awwal dan Al-Akhir, Az-Zahir dan Al-Batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Bahwa Allah itu Maha Awal. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih awal daripada Allah. Makna dari al-awal atau artinya maha awal itu maksudnya Allah tidak punya awal, karena Allah itu bukan sesuatu yang diadakan, melainkan ada dengan sendirinya tanpa diciptakan. Dan makna dari al-akhir artinya yang maha akhir, yang memiliki makna bahwa Allah tidak akan pernah berakhir, kekal. Az-Zahir, bahwa Allah itu maha nampak, dan Al-Batin, maha tersembunyi, maha gaib, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Ibu Fulani itu diberitahu tentang takdir yang akan terjadi kepada diri beliau, supaya beriman kepada asma-asmanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan juga supaya mengetahui bahwa perbuatan buruk, perbuatan jahat yang dilakukan mantan suaminya itu pasti Allah balas dengan kehinaan. Maka Ibu Fulani dituntut untuk bersabar, tidak perlu mendikte Allah, karena makom beliau sekarang ini di makom ihsan, karena sudah terkonfirmasi mimpi-mimpi terdahulu. Maka orang yang di makom ihsan adalah orang yang sudah memahami tentang asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Tidak lagi seperti perilaku anak kecil. Kalau anak kecil biasanya mendikte orang tuanya karena tidak mengetahui bahwa orang tuanya lebih paham daripada dirinya. Nah, itu orang di makom muslim. Sedangkan Ibu Fulan di makom ihsan. Jangan sampai mendikte Allah, jangan sampai menggerutu atas ketetapan Allah, karena semua ketetapan Allah pada hakikatnya baik. Akan terbukti nanti pada masa yang Allah sudah tentukan sejak azali. Ibu Fulani tergolong orang yang dikehendaki kebaikannya karena beliau selalu diberi petunjuk tentang apa-apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 213 yang bunyi firman-Nya adalah, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jadi kalau Ibu Fulani seringkali diberi petunjuk yang hakiki dari Allah, maka itu artinya beliau dikehendaki oleh Allah menuju kepada jalan yang lurus. Yang perlu diketahui bagi seluruh umat Islam, bahwa mimpi bukan hanya kembangnya tidur, tetapi mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang yang halal dan yang haram yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga termasuk di dalam syariat Islam, diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi ada 3 macam disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim, bahwa mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Ketiga macam mimpi tersebut itu cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahuinya baca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau searching di Google. Dan mimpi seorang muslim yang soleh itu adalah satu dari 46 bagian kenabian. Mimpi seorang mukmin juga begitu, adalah satu dari 46 bagian kenabian. Yang hal itu semua disabdakan Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi, yaitu mendapat petunjuk dari Allah melalui mimpi yang benar dalam tidur. Untuk mengetahui dalil yang lain perihal mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.